Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 insanisme. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Bertemu lagi dengan saya Dewi Gani dalam acara Isma on Air. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik nih terkait aksi korporasi, yaitu transfer bisnis PT Intan Sejahtera Utama. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial tentunya. Beliau ini merupakan sosok yang sangat dikagumi dan sangat berkompeten dalam bidangnya. Langsung saja kita sapa Direktur Utama PT Intan Sejahtera Utama, Bapak Muhammad Irfan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari yang Alhamdulillah. sehat dan hari yang cerah. Alhamdulillah Pak. Ya, sebelum kita membahas lebih dalam nih Pak terkait transfer bisnis PT Intan Sejahtera Utama. Mungkin insan-insan ISMA ini banyak yang bertanya Pak, apa sih itu transfer bisnis PT ISMA Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak terkait hal tersebut. Oke, makasih Mbak Dewi atas pertanyaannya. Nah, transfer bisnis yang PT ISMA ini yang akan dilakukan tentunya adalah salah satu bagian dari proses pemurnian bisnis pada Pelindo Group. Nah, di Pelindo Group ini sedang dilakukan penataan dari korporasi kurang lebih 62 entitas bisnis itu atas kajian yang dilakukan oleh Pelindo Group dan atas persetujuan pemegang saham Kementerian BUMN, maka dilakukanlah aksi korporasi yang namanya pemurnian bisnis. Salah satunya adalah transfer bisnis. Nah, tentu transfer bisa dilakukan adalah yang sejenis. Ini cuma salah satu dari aksi dari pemurnian. Ada lagi peleburan, ada penggabungan, ada sampai likuidasi, dan ada pengambil alihan saham. Nah, ini semua macam-macam. Nah, khusus transfer bisnis ISMA ini karena dalam portofolio bisnis Pelindo Group rupanya ada yang sejenis bisnisnya. Nah, tentu saudara kita Pelindo Daya Sejahtera yang sama kita tahu sebagai anak perusahaan dulunya Pelindo 3, ada di Pelindo 4 juga namanya PT ISMA Intan Sejahtera Utama, maka dilakukanlah transfer bisnis yang sejenis ke PT PDS. Nah, tentunya ini sebagai bagian yang tadi saya katakan suatu rencana besar rencana jangka panjang yang dilakukan oleh Pelindo Group. Baik Pak. Nah, sebenarnya ISMA ini sebenarnya bisnisnya apa aja sih Pak? Oke, jadi PT ISMA ini sejak didirikan di 2018 oleh Pelindo 4, masih ada Pelindo 4 waktu itu, maka sebagai bentuk pelaksanaan undang-undang bahwa untuk tenaga supporting atau kegiatan supporting Pelindo itu dapat dilakukan outsourcing atau pengalihan dalam bentuk tenaga daya. Nah, ISMA dibentuk untuk mengelola tenaga alidaya dalam hal ini tenaga security, tenaga cleaning service, tenaga admin tertentu, dan tenaga ABK. Nah, pada waktu itu khusus di Region 4 kurang lebih di kisaran 2.000 orang itu sudah secara tersentralisasi, terpusat ditangani oleh PT ISMA. Nah, dalam perjalanannya PT Pelindo 1, 2, 3, 4 merger, makanya ISMA bisa hadir sebagai suatu entitas bisnis di lingkungan Pelindo Group. Baik Pak, jadi untuk pengolahan tenaga kerja ini sudah berjalan dari 2018 ya Pak? Betul. Baik Pak, suka dukanya mengelola tenaga kerja ini apa sih Pak? Nah, ya benar. Jadi di region 4 atau wilayah 4 atau di Pelindo 4 karena itu ditangani oleh dulunya beberapa cabang, beberapa vendor, dengan sentralisasi ini cukup menyita effort yang luar biasa untuk menjadikan terpusat oleh anak perusahaan PT Pelindo 4. Alhamdulillah dengan berbagai daya upaya dapat dilakukan sentralisasi. Nah, yang menarik waktu merger Pelindo 1, 2, 3, 4 itu ISMA ditantang untuk menangani security dari region 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini sebuah suatu
kepercayaan yang diberikan melalui pelelangan penunjukan langsung. ISMA dipercaya menangani tenaga security. Nah, terhitung mulai tanggal 1 April 2022 kami betul-betul tertantang untuk mengelola tenaga security ini dengan pengalaman yang telah kita miliki di Region 4. Nah, tentunya banyak hal yang menjadi tantangan. Yang pertama, luas wilayah kita, tentang kendalinya semakin jauh ke Aceh sana, ke Medan, yang dulunya kita main di Papua, sekarang kita harus main di wilayah barat, dan tentu dengan khas atau situasi dan kondisi yang berbeda. Karakternya security di sana, bagaimana pola pengamanan yang belum tersosialisasi dengan baik dengan stakeholder, dan bagaimana dengan vendor lokal. Nah, ini sangat menarik. Dengan beberapa cara pendekatan, teman-teman ISMA bisa melalui hingga tahun ini sudah tahun kedua tenaga security kita kelola. Nah, tentunya ini menjadi sebuah legasi yang baik untuk PT ISMA, bahwa apapun yang diberikan tanggung jawab sebagai bagian daripada supporting PT Pelindo Group sehingga bisa lebih baik ke depan. Baik, Pak. Nah, selama pengalihan pemurnian bisnis ini nih Pak, tenaga yang awalnya dikelola ISMA sendiri adalah 2.000 orang, sekarang 2.000 orang. Nah, pas merger Pelindo itu kita sudah mengambil alih tenaga security seluruh Indonesia. Nah, berapa nih Pak kisaran tenaga kerja yang telah dialihkan Pak ke ISMA sendiri? Oh ya, jadi tenaga security yang penunjukan langsung dari HO itu sebanyak kurang lebih 2.000 orang. Makanya secara otomatis PT ISMA menangani sampai hari ini kurang lebih 5.000 orang. Nah, ini suatu jumlah yang cukup besar, sebuah tantangan pengelolaan yang sangat besar, dan tentunya ini bisa kami lakukan, kita bisa kami kelola dengan baik, dengan sistem yang baik juga. Baik Pak, jadi sebenarnya dari transfer bisnis ini Pak, secara umum nih Pak, dari Pelindo Group sendiri, apa sih yang diharapkan Pak dari transfer bisnis ini? Tentunya yang ingin dicapai atau ingin diharapkan oleh Pelindo Group, dalam hal ini juga pemegang saham Kementerian BUMN, dengan transfer bisnis sejenis ini menjadikan entitas bisnis tunggal oleh PDS, Pelindo Sejahtera, dari sisi penanganan security, tenaga lidaya, dan cleaning service, itu tentunya akan diharapkan mampu mempermudah koordinasi dan pemberian arahan strategis. Jadi tidak menjadi dua lagi. Yang kedua, ingin menciptakan value creation dalam hal efisiensi dan optimalisasi usaha tersebut itu sendiri. Nah, ini adalah salah satu cara yang tentunya sudah pikirkan dengan baik karena berdasarkan hasil kajian. Nah, dalam transfer bisnis ini ISMA menyisakan apa? Tentu masih ada satu jenis pelayanan atau jasa atau supporting ke Pelindo Group, yaitu layanan tenaga kerja crewing atau anak buah kapal ABK maupun pandu yang memang membutuhkan entitas bisnis tersendiri berdasarkan aturan perundang-undangan. Kira itu. Baik Pak, kalau terkait hal tersebut Pak, bagaimana PT Intan Sejahtera sendiri menyikapi perubahan tersebut Pak? Ya, PT ISMA dalam ini menyikapi tentunya ini adalah hal yang terbaik yang akan kita lakukan. Kami sangat mendukung dan mensupport program ini karena bagaimanapun, karena sudah di dalam lingkup Pelindo Group. Transfer yang dilakukan tentunya dari saudara sesama, ya, jadi tidak akan mungkin ada PHK, tidak mungkin ada yang dikorbankan, atau tidak mungkin ada yang tidak terpakai. Nah, dalam transfer bisnis ISMA ke PDS tadi saya sampaikan, khusus tenaga security itu dilakukan melalui inovasi perjanjian atau pembaruan. Untuk tenaga cleaning service dan tenaga alih daya
itu dilakukan perjanjian baru. Nah, tentunya itu yang kita harapkan sehingga PDS selaku penerima transfer atau penerima manfaat dari bisnis yang sejenis ini bisa menjadi lebih baik nantinya teman-teman yang menjadi tenaga supporting di Pelindo Group. Oke, baik Pak. Seperti yang Bapak tadi jelaskan bahwa ISMA itu sisa mengelola tenaga crewing saja nih Pak. Nah, kenapa harus tenaga crewing saja Pak? Kenapa tidak mengelola tenaga security saja? Seperti itu Pak. Oke, ya baik. Jadi saya jelaskan bahwa dalam proses pemurnian ini, dalam hal ini transfer bisnis, menyisakan untuk pengelolaan tenaga crewing dan pandu karena ISMA memiliki legalitas yaitu yang namanya SIUPA. Nah, izin khusus perekrutan dan pengawakan kapal. Nah, ini sebagai suatu persyaratan mutlak untuk mengelola tenaga crewing tersebut. Sehingga tenaga crewing itu tidak bisa tertransfer ke PT PDS. Nah, PT PDS itu akan menerima transfer bisnis limpahan dari PT ISMA itu sekitar 4.000 orang dengan tentunya di 1 Januari dan sebelumnya sudah ada kurang lebih 1.100 di awal Januari 2023 dan alhamdulillah dalam prosesnya tidak ada isu, tidak ada masalah. Nah, selanjutnya di akhir tahun ini itu sekitar 4.052 orang. Nah, yang kita syukuri alhamdulillah semuanya telah tertangani dengan baik di PT ISMA sehingga proses transfer bisnis ini dapat berjalan lancar ke PT PDS. Kami harapkan seperti itu sih Pak. Ya, Semoga lancar jaya selalu. Nah, langkah-langkah konkret apa nih Pak yang PT ISMA lakukan untuk persiapan pengalihan bisnis ini? Oke, baik. Jadi kalau langkah-langkah sih kami sudah sangat siap, terbukti dan telah terlaksananya proses inovasi perjanjian untuk security di pas ulang tahun Pelindo merger 2 tahunnya di Medan, walaupun berlaku di 1 Januari 2004, namun di 1 Oktober telah kita declare perjanjian inovasi antara PT PDS, Pelindo dalam ini HO dan PT ISMA. Nah, itu yang tadi saya katakan bahwa sudah dipersiapkan dengan baik. Selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2024 dilakukan transfer atau penyerahan dengan melakukan juga lanjutan inovasi untuk cleaning untuk security ke seluruh user. Sementara ini dalam proses, mudah-mudahan selesai dalam 2 bulan ini. Nah, untuk tenaga cleaning service dan tenaga alih daya, karena memang kontraknya berakhir di 31 Desember 2023, maka ini prosesnya kami kembalikan ke HO atau Pelindo untuk dilakukan penunjukan langsung ke PT PDS. Nah, untuk cleaning service, untuk tenaga crewing itu karena berakhirnya di Juli, maka tetap dilaksanakan oleh PT ISMA. Selama proses transfer bisnis nih Pak, mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi Pak, mungkin bisa disampaikan ke insan ISMA Pak. Kendala apa saja nih yang dihadapi selama proses transfer bisnis? Ya, jadi tentu memang akan timbul banyak pertanyaan. Nah, pada prinsipnya kami telah menstate ke seluruh para pekerja dan komitmen PDS dan HO dan PDSMA. Pertama, tidak ada PHK, yang kedua kesejahteraannya akan tetap sama dan semoga malah meningkat di PDS. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul tentu ada hak-hak yang harus kami selesaikan. Uang kompensasi, terus kalau khusus dari Regen 4 itu ada namanya penghargaan masa kerja, terus ada uang DPLK, itu akan kami selesaikan di akhir tahun dan insya Allah di Januari kami akan berikan semua dalam bentuk transfer langsung ke rekening masing-masing. Nah, hal-hal lain untuk hak di BPJS ini sudah dijamin oleh undang-undang bahwa memang dimungkinkan pekerja itu dilindungi dari sisi pengupahan dan hak-haknya dengan telah terset di perjanjian ketika terjadi perubahan perusahaan alih daya. Jadi itu bisa terjadi dimanapun karena kita mendapatkan tentu pekerja itu melalui proses lelang oleh
Pelindo atau siapapun di luar. Nah, itu memang sudah diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kerja dan di BPJS sendiri. Nah, kalau yang di BPJS bisa diklaim langsung untuk JHT-nya dan bisa juga dilanjutkan. Jadi hampir tidak ada kendala untuk hal-hal yang sifatnya teknis. Mungkin penyampaian terakhir nih Pak. Apa sih yang mau disampaikan ke teman-teman Insanisma Pak terkait transfer bisnis ini Pak? Baik, jadi untuk kepada seluruh teman-teman pekerja yang sampai hari ini masih di ISMA, sebanyak kurang lebih 4.000 orang, tenaga security, tenaga alih daya, dan tenaga cleaning service, untuk tetap bekerja dengan baik, dengan semangat yang tinggi, dilandasi dengan akhlak yang baik. Nah, tentunya dengan terjadinya transfer dan perpindahan ini tidak mengubah apapun, hanya terjadi sesuatu proses yang biasa dari ISMA ke PDS sebagai satu kesatuan Pelindo Group. Nah, ini tentunya disadari bersama, insya Allah akan menjadi lebih baik, karena harapan kita terjadi value creation, yang mana yang tadi saya katakan ada efisiensi untuk penanganan atau supporting daripada tenaga alih daya di lingkungan Pelindo Group. Nah, klasternya khusus, nanti tidak lagi ada di suatu subholding atau di anak perusahaan lain. Tapi pengelolaan TAD ini akan menjadi profesional, karena akan terbentuk klaster baru, namanya Human Relation Solution, HR Solution. Nah, di sana itu akan ada anak-anak perusahaan yang memang bergerak di bidang alih daya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas penyampaiannya ke Insanisma. Mungkin cukup sekian Pak untuk pembahasan kita hari ini. Semoga semuanya bermanfaat bagi kita semua. Nah, mungkin saya akan tutup pembahasan kita. Ya. Izinkan saya Pak melantunkan pantun sebelum. Silakan. Insanisma keren semua, bekerja keras dengan cinta dan kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.